Lonjakan kasus COVID-19 Indonesia berimbas kepada pasar saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan IHSG pada akhir pekan ditutup melemah 1,01% ke level 6.007. Pada pembukaan perdagangan, IHSG langsung dibuka melemah dan sempat ambruk 2% ke level 5.946 pada perdagangan sesi pertama. Dari 11 indeks sektoral yang tercatat di bursa, hanya satu sektor yang menguat. Sektor teknologi menguat tipis 0,12%, sementara 10 indeks sektoral lainnya turun. Tingkat infeksi COVID-19 yang tembus angka 12.000, fasilitas kesehatan yang diramal tumbang dalam 2 hingga 4 minggu ke depan, desakan PPKM total, serta rencana The Fed yang ingin menaikkan suku bunga pada tahun 2023 menjadi penekan IHSG. Bank Dunia kembali mengucurkan pinjaman ke Indonesia. Kali ini tak kurang dari 800 juta dolar AS atau setara dengan 11,6 triliun rupiah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan dana tersebut akan dilokasikan untuk reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia, sehingga mampu membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi dalam negeri. Pinjaman itu nantinya digunakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membuka lebih banyak sektor bagi investasi swasta, terutama di bidang energi terbarukan, meningkatkan akses ke komoditas pangan pokok, dan memfasilitasi akses ke sektor manufaktur. Bank Dunia telah memberikan Indonesia setidaknya 900 juta dolar AS dalam bentuk pinjaman lain tahun ini, demi memperdalam pasar keuangan dan program memperkuat respon terhadap bencana alam. Otoritas Jasa Keuangan memberikan lampu merah kepada lembaga jasa keuangan untuk memasarkan produk aset kripto. Larangan tersebut dikeluarkan lantaran aset kripto bukan menjadi bagian produk keuangan yang diamanatkan sesuai undang-undang. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing menyatakan telah membekukan kegiatan 62 entitas aset kripto secara ilegal. Menurut Tongam, dari 62 entitas ilegal tersebut, salah satu modus yang digunakan adalah menjanjikan keuntungan tetap 1% per hari. Tongam kembali menegaskan, aset kripto adalah komoditas di bursa berjangka yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti). Harga konsumen inti Jepang bulan Mei mengalami kenaikan untuk pertama kalinya selama lebih dari 1 tahun sejak Maret 2020. Harga konsumen inti Jepang bulan Mei naik 0,1% secara tahunan. Kenaikan harga ini didorong oleh naiknya harga-harga energi seperti listrik dan BBM. Meski inflasi naik, Bank Sentral Jepang, BOJ, kembali memperpanjang program pembelian aset dan pinjaman lunaknya hingga Maret 2022. BOJ pun tidak merubah kebijakan suku bunga, di mana suku bunga tetap negatif 0,1% dan yield obligasi tenor 10 tahun di dekat 0%. Pada kuartal 1 2021, ekonomi Jepang terkontraksi 3,9% secara tahunan. Pada kuartal 2 ini, ekonomi Jepang diproyeksikan tumbuh moderat karena pandemi masih menekan konsumsi. Harga emas dunia tertekan dalam beberapa waktu terakhir setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mulai menunjukkan sikap hawkish. Kemerosotan harga emas dunia masih berlanjut hingga menembus ke bawah 1.800 dolar AS per troy ounce. Dan sepanjang pekan ini, harga emas telah terkoreksi sekitar 4,4%. Harga emas dunia mengalami tekanan hebat setelah Bank Sentral AS alias The Fed yang mengindikasikan kenaikan suku bunga bisa dapat terjadi 2 kali di tahun 2023. Kebijakan pengetatan moneter ini biasanya memiliki dampak negatif terhadap emas, di mana dolar Amerika Serikat dan imbal obligasi lebih menguntungkan para investor.